warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Balik lagi bareng aku Anissa Aulia Iwandari di podcast Baper, bahas perkara Ramadan. Nah, hari ini Baper bakalan nemenin kalian pastinya seperti biasa di obrolan yang penuh makna dan penuh manfaat. Nah, tema Baper kali ini yaitu adalah Al-Quran sebagai cahaya hati. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja gak sih kita sambut narasumber kita pada hari ini yang bakalan nemenin obrolan-obrolan kita di episode kali ini. Ini dia Ustadz Ali. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Ustadz, dengan tema ini tadi itu adalah Al-Quran sebagai cahaya hati, yang dimana kita mungkin penonton Baper juga bisa lebih mendalami dan lebih tahu tadi tentang makna Al-Quran sebagai cahaya hati Ustadz ya. Oke, kita langsung aja masuk ke obrolan kita ya Ustadz. Nah, menurut Ustadz, Al-Quran itu seberapa penting sih dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting bagi kita semuanya, untuk baik kalangan muda ataupun kalangan yang tua ya. Karena Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman hidup kita, sebagai jawaban hidup kita. Kenapa bisa dikatakan jawaban hidup? Karena dimanapun, kapanpun, itu jawabannya pasti ada dalam Al-Quran. Oke, Masya Allah sekali. Jadi seperti itu ya menurut Ustadz. Iya. Ustadz Ali, bahwa Al-Quran itu juga adalah pedoman hidup kita ya Ustadz ya. Kalau lagi capek, sedih, banyak pikiran, gimana Al-Quran bisa menenangkan hati kita nih Ustadz? Oke. Kalau bisa sering-sering dengar murotal Al-Quran. Bisa dia lewat HP, bisa lewat YouTube. Yang jelas intinya jangan membacanya atau mendengarkannya itu yang bacaan yang bagus-bagus. Karena kalau kita membaca atau mendengarkan bacaan yang kurang bagus, akan terganggu juga. Iya, benar. Maksudnya terganggu itu sendiri mudah bosan. Seperti itu. Oke, jadi kita kalau lagi sedih nih ya teman-teman, atau lagi banyak pikiran, mungkin kita hendaknya mendengarkan Al-Quran tadi, lantunan Al-Quran ya Ustadz ya, lebih tepatnya yang enak didengar, yang merdu, agar juga pikiran kita tenang. Betul sekali Ustadz. Terkadang saya juga seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah Ustadz, apa biasanya yang berubah dari seseorang kalau sudah mulai sering baca Al-Quran? Biasanya kalau kita sering baca Al-Quran itu mudah, nggak mudah marah, nggak mudah marah, nggak mudah bosan atau segala macam. Jadi terlihat dari kebiasaan seseorang tersebut. Jadi kalau kita mau lihat seseorang sering baca Al-Quran, dia lemah lembut. Oke, Masya, dia lebih sabar ya Ustadz ya. Betul. Oke, Masya Allah. Jadi itu menurut pandangan Ustadz Ali ya, dia lebih sabar, tidak mudah marah. Itulah ciri khas orang yang suka membaca Al-Quran ya Ustadz ya. Oke. Menurut Ustadz, kenapa ya banyak anak muda sekarang itu malah jarang deket sama Al-Quran nih? Itu karena kita di zaman modern sekarang ini ya banyak yang namanya gadget, apa segala macam media sosial. Jadi Al-Quran ini kalah dengan yang namanya gadget. Padahal kalau kita mau mengaplikasikannya, Al-Quran itu sendiri bisa kita download di HP. Kalau mau nggak berat kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau mau bisa kita maksimalkan di dalam Al-Qurannya. Oke, kita seling-selingin ya Ustadz ya. Walaupun kita terpicu dengan gadget, tetapi juga kita bisa dong membuka aplikasi Al-Quran tadi. Betul, sekarang zaman itu sudah semakin canggih ya Ustadz ya. Oke, itu tadi ya menurut Ustadz Ali. Masya Allah, luar biasa sekali. Nih Ustadz, gimana sih cara paling sederhana buat mulai deket sama Al-Quran di tengah kegiatan sehari-hari? Oke. Yang jelas kita kalau mau membaca Al-Quran atau dekat dengan Al-Quran itu kita biasakan membaca Al-Quran itu 1 hari 1 ayat. Oke, Masya Allah. Minimal. Iya.
Cuman kita istiqomahkan membacanya satu hari satu ayat. Jangan membacanya satu hari dilengkapi 2 ayat. 3 ayat itu akan menjadi kebosanan. Membuat kita tidak konsisten ya Ustaz. Betul. Jadi kita harus membaca istiqomah satu hari satu ayat. Jadi insya Allah itu akan terbiasa setiap harinya. Dan utamakan kalau ada kata guru ulun, kalau bisa membaca Al-Quran itu dalam satu hari itu 1 ayat. Itu paling minimal. Ini kan 60 kita dalam momentum bulan Ramadan. Iya betul, momentum bulan Ramadan kita istiqomahkan membaca Al-Quran. Oke, luar biasa sekali. Jadi hendaknya menurut pandangan Ustadz Ali, hendaknya kita semua nih teman-teman Baper, kita membaca satu hari satu lantunan ayat ya Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah Ustadz, gimana sih contoh mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira seperti apa sih Ustadz? Kalau kita mau mengamalkan isi Al-Quran, biasanya kita berkata dengan benar ya, dengan benar, jujur, amanah. Salah satunya kan kita mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa kita bisa dikatakan mengamalkan isi Al-Quran? Karena kita amanah. Kita amanah, kita berkata jujur, berkata dengan baik, tidak berkata dengan yang buruk seperti yang dia contohnya biasa. Oke, jadi itulah kita mungkin amanah ya, kita bisa mengamalkan itu semua. Oke, Masya Allah Ustadz. Nah, menurut Ustadz nih, apa sih pengaruh Al-Quran terhadap sikap dan perilaku kita sehari-hari? Sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh sekali. Seperti yang ulun katakan tadi, Al-Quran itu sangat membentuk karakter kita. Kalau orang yang sering membaca Al-Quran itu karakternya pasti terbentuk. Sikap perilakunya itu pasti terbentuk. Ya tadi dengan sabar, tidak mudah marah, istiqomah, lembut hatinya, perkataannya baik, itu seperti itu. Allah. Jadi itulah tadi ya teman-teman, hati yang lembut. Al-Quran tuh bisa merubah. Itu tadilah dengan judul kita hari ini ya Ustadz ya, yaitu cahaya hati. Di mana Al-Quran bisa merubah hati kita tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah Ustadz, bagaimana sih Al-Quran dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan penting dalam hidup? Oke. Biasanya ada di surah-surah tertentu, itu ada ayat-ayat tertentu, surah-surah yang berisikan tentang istikharah. Nah, kalau di guru saya mengajarkan, apabila kamu ingin sesuatu yang merasa itu berat atau dipilih, itu baca Al-Quran di surah tertentu. Misalkan ambil satu surah atau satu lembar, terus cari beberapa huruf yang disebutkan. Contohnya misalkan huruf ja atau ha. Nah, misalkan terbanyak ha atau ja, nah itu ambil keputusan yang bagus. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi itulah tadi ya, keputusan yang bagus ya tadi ya. Iya. Oke, nah Ustadz, peran lingkungan atau teman itu seberapa besar sih dalam bikin kita lebih dekat sama Al-Quran? Oke. Sangat penting dan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali, karena kalau kita terpengaruh dengan teman yang kurang baik atau bahkan yang enggak baik, itu kita lepas dari Al-Quran. Oke, luar biasa sekali. Nauzubillah min dzalik. Iya, nauzubillah min dzalik ya. Apalagi teman yang suka ngajak kita main Uno misalkan. Main Uno ya Ustadz ya. Iya. Nah, itu kalau orang kita berteman dengan seperti itu, kita akan jauh dari Al-Quran. Kalau bisa ya berteman juga, jangan menghindar kayak gitu. Oke, nah untuk terakhir nih, peserta kita nggak kerasa udah ada di ujung obrolan. Kira-kira apa nih pesan buat Ustadz yang mau disampaikan ke penonton Baper supaya kita semua bisa lebih cinta terhadap Al-Quran? Pesan ulun, kalau bisa kita membaca Al-Quran tuh minimal satu hari satu ayat. Apalagi dalam momentum dekat bulan Ramadan, kalau bisa 1 bulan itu tamat Al-Quran. Jadi istilah saya di bulan Ramadan ini kita memaksimalkan Al-Quran. Karena bulan Ramadan kan salah satunya bulan Al-Quran kan. Nah, jadi kalau mau membaca Al-Quran itu setiap kita sembahyang atau sholat itu minimal
1 lembar. Oke, Masya Allah sekali. Jadi itu ya Seperti pesan Ustadz Ali iya. terhadap penonton baper semuanya. Jangan lupa kita baca Al-Quran 1 hari minimal Satu 1 ayat ya Ustadz Iya, ya. betul. Mungkin 1 ayat juga lebih tidak apa-apa ya Ustadz ya. Nggak Tapi apa-apa, nggak apa-apa. baik lagi ya Ustadz Lebih ya. baik lagi. Oke, Masya Allah. Iya. Enggak, ya sudah Ustadz, ini kita sangat-sangat tidak terasa sekali obrolan kita yang penuh dengan makna dan manfaat tadi yang sangat-sangat mendalam, yang dimana penonton baper di sana juganya pasti tahu tentang Al-Quran tadi, bahwa Al-Quran juga bisa menyentuh hati kita, bisa merubah sikap seseorang. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Ali ya, yang Sama-sama. sudah mau jadi narasumber, yang udah mau ngisi obrolan baper pada hari ini di episode kali ini, yaitu Al-Quran Cahaya Hati. Baik, untuk semuanya jangan lupa nantiin episode-episode lainnya yang hanya tayang di YouTube SMK Negeri 2 Banjarmasin di podcast Baper Bahas Perkara Ramadan. Aku Anissa Aulia Iwandari dan Ustadz Ali di sini izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.